lari datang ke sini. Nah, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa eh, bertemu walaupun hanya di ruang Zoom APPBI. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pengurus APPBI, pendiri APPBI, dan seluruh anggota APPBI dimanapun berada yang selalu support, dan juga eh, teman-teman pecinta atau yang selalu setia mengikuti Zoom sejak tahun 2020 dan masih bertahan di grup. Terima kasih sudah loyal terhadap acara kami, acara Zoom APPBI. Mudah-mudahan acara yang selalu kita selenggarakan dan mulai kita rintis lagi sejak setelah kita vakum, sekarang masuk di seri ketiga, bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semuanya, terkhusus buat para perajin batik maupun juga para pecinta batik, dan juga banyak di sini yang hadir juga para mahasiswa, akademisi. Semoga mendapat manfaat apa yang bisa kami tuguhkan di acara Zoom rutin ini. Alhamdulillah di bulan-bulan ini, di bulan Juli Agustus ini, rasanya di Jakarta itu sangat menggeliat ya, untuk batik itu sangat menggeliat karena mudah-mudahan ini dirasakan juga di daerah ya, karena di Jakarta banyak pameran-pameran besar yang ini sebagai satu indikator ya buat saya pribadi atau buat KPPBI, bahwa batik itu masih cukup potensial gitu. Karena pameran-pameran besar dari bulan akhir Juli sampai Agustus ini cukup masif. Baik pameran batik yang komersil maupun pameran batik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan dari beberapa pameran ya hasilnya cukup cukup memuaskan ya. Artinya hasil itu kan memang memang tidak semua bisa dirasakan secara bersamaan ya, tetapi geliat geliat interaksi antara produsen dan pecinta batik maupun customer itu sudah mulai mulai terasa. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, seperti biasa kita minta kepada Ketua Umum APPBI, Bapak Dr. Haji Komarudin Budia, untuk memberikan sedikit ya prakata sambutan atau undangan untuk kita semuanya, terutama para para perajin, teman-teman perajin ataupun pecinta batik, bagaimana sih dengan batik asli ya, terutama batik asli yang menjadi komitmen dari kami APPBI. Monggo Pak Komar. Baik, terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad amma ba'du. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Alhamdulillah. Tadi malam saya baru datang dari Jakarta 3 hari dengan Pak Agus mengikuti pameran IGIS ya. IGIS itu Annual Green Indonesia Industri Sustainable ya green, itu ya, industri jadi green. pokoknya industri hijau lah intinya. Memang kami mengenalkan Alimba ini tidak ada artinya apa-apa kalau dibandingkan dengan yang lain gitu ya, karena mereka menampilkan industri pengolahan limbah yang sangat luar biasa, kemudian juga yang untuk ini ya mengantisipasi karbon itu ya. Tapi alhamdulillah kemarinnya Pak Gus diapresiasi oleh Pak Sekjen, kemudian juga para pengunjung, karena kita walaupun Alimba itu sederhana, tapi kan kita manfaatnya luar biasa, sudah mengubah pewarna yang gelap menjadi air yang sudah transparan gitu, sudah bening, walaupun belum sampai tahap bisa di recovery ya, bisa diminum. Karena ternyata kalau pengen menjadi air yang bersih, jernih dan bisa diminum lagi,
waduh itu mesinnya sangat mahal sekali gitu ya, sampai miliaran. Dan itu tidak mungkin kata Pak Dodi juga kalau UKM sampai akhirnya harus mengeluarkan uang sebesar itu kecuali oleh teman kita ya kemarin itu Batik Paradise yang di Jogja ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Tadi sudah saya sapa. Ya ini nanti ada pematerinya Mas Heru Vitoyo. Nggih, Terima kasih Mas. Ya sudah nggih, bergabung mendukung. nggih, terima kasih Kami juga. berharap semua istilahnya bukan muda, bukan tua lah. Orang yang concern terhadap dunia batik, memiliki kecintaan, ya apapun bahasanya untuk terus menguri-nguri batik kita ini ya terima kasih lah ya. Di sini juga Pak Breng juga luar biasa nih Pak Breng kemarin batiknya laku ya. Masya Allah kata Pak Agus katanya batiknya Pak Breng laku duluan ya. Kemudian juga banyak sekali sini bentar saya sapa lagi. Masya Allah nih bentar ini banyak sekali yang hadir. Ya, Ibu Waritri nanti sebagai moderator, Bu Wayat, Pak Wahyu, tadi juga sudah kita berkomunikasi Bu Rodia dan semuanya ya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya saya bahagia sekali masih bisa berlanjut Zoom webinar ini. Kemudian juga banyak yang memberikan kontribusi ya nanti akan menjadi pembicara di 2 minggu yang akan datang sudah di-list oleh Pak Agus. Kemudian juga ini generasi muda yang membuat buku nih Jelamprang ketika batik bercerita tentang langit dan ketuhanan. Masya Allah. Ini juga buku bagus sekali, baru datang kemarin langsung saya baca. Saya baca, kemudian di sini juga sudah mengaitkan antara motif Jelamprang dengan nilai-nilai spiritualitas. Ada ayat Al-Qur'annya juga banyak banget. Ya, kemudian juga dari kitab-kitab non muslimnya juga. Jadi ini sangat bagus sekali dibaca. Mudah-mudahan kawan-kawan yang berminat membaca ini mohon ya ini didukung. Harus kita dukung karena ini sangat bagus sekali. Berikutnya juga terima kasih 2 minggu yang lalu sudah terbit batik AI, revolusi batik AI. Silakan untuk dibaca karena nanti kita akan mengetahui apa sebenarnya ya kelemahan dan kekuatan dari kita menggunakan AI tersebut. Berikutnya nanti sekalian ini promosi ya Pak Agus ya akan terbit lagi buku batik makna dan jiwa. Saya dan penulisnya Komar dan Pak Abdul Syukur. Ini ada di sini Pak Abdul Syukurnya tadi, Mas Abdul Syukurnya. Ya mudah-mudahan itu juga akan memberikan pencerahan yang baru ya. Kita kalau ingin membuat batik dengan sentuhan-sentuhan spiritualitas, dengan sentuhan-sentuhan estetik yang dibangun dari kekriaan kita gitu, nanti itu di situ akan tergambarkan semuanya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan akan memberikan manfaat untuk kita dan salam batik Indonesia. Silakan Pak Gus, terima kasih. Matur nuwun Pak Komar. Baik, ini juga selain geliat pameran di bulan-bulan Juli kemarin dan Agustus memang terbit 2 buku yang cukup menarik ya. Yang satu tadi Jelamprang, yang satu tentang AI ya. Insya Allah tentang Jelamprang akan, kalau tentang AI kita sudah bedah di episode pertama kemarin ya, seri 1 ya. Nah, untuk Jelamprang, insya Allah di bulan September kita akan bedah dengan narasumber penulisnya ya. Sudah sampai di Medan ini Pak. Kenapa? Sudah sampai di Medan. Sudah sampai di Medan. Iya, ini penulisnya juga sepertinya ada hadir di Zoom ya. Kalau tidak salah hadir di Zoom. Ada. Saiful Kiram ya ini ada di Zoom nih. Baik, salam buat Mas Saiful ya. Insya Allah nanti kita jadwalkan untuk Zoom tentang batik Jelamprang karena cukup menarik sekali. Memang sudah pernah batik Jelamprang disampaikan di Zoom ini ya, tapi ini dari sisi penulis yang saya yakin ini penulisnya sangat mudah. Yaudah nanti saja ini soal Jelamprang ya. Ini hanya bocoran saja. Baik, baik.
Jadi selain geliat pameran dan geliat buku, mudah-mudahan ini akan menjadikan batik lebih menarik lagi ya, lebih menjadi gadis cantik yang akan selalu diburu-buru ya. Itu. Dan juga kiprah HPBBI kemarin juga di IGIS juga sangat luar biasa dengan alat Alimba. Alimba itu pengolah limbah cair batik yang sangat sederhana. Mudah-mudahan ini akan dilirik ya. Artinya alat itu sangat sederhana, kecil sekali di antara industri-industri besar yang ada di pameran kemarin. Kita rasanya tuh seperti apa ya, semut ya, seperti semut di antara gajah-gajah industri-industri besar. Tapi itulah kekuatan UKM ya. Kita minta support dari teman-teman semuanya agar perajin batik juga nanti akan menjadi perajin yang ramah lingkungan. Amin. Baik, untuk Zoom kali ini kita akan dimoderatori atau dipandegani oleh sahabat saya, salah satu pendiri APBBI juga yang ada di ujung barat sana, tepatnya di Medan ya, Ibu Waritri Mumpuni ya. Beliau adalah founder Sanggar Seni Pendopo Batik Medan, yang kiprahnya di Sumatera Utara sudah tidak asing lagi ya, dengan mengeksplor motif-motif Batak, Batak Minang, Batak Melayu, Karo dan lain-lain menjadi satu motif Batak Minang. Batak, maaf ya Bu Waritri, artinya di motif-motif yang ada di Sumatera Utara diekspor sedemikian indahnya menjadi satu kain batik yang sangat sangat cantik. Beliau juga berkolaborasi dengan belahan jiwa beliau, suami beliau, Di belakangnya kan ada Pak Wahyu, Mas Agus. Iya, Pak Dr. Wahyu yang hadir juga di sini, yang mengeksplor motif-motif dari Sumatera Utara. Baik, monggo Bu Waritri, waktu dan tempat saya berikan ke Ibu untuk memandu acara ini. Kurang lebih waktunya ya kita fleksibel saja. Monggo Bu Waritri, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Bapak, terima kasih juga pada Ketua APBBI, Bapak Dr. Haji Komarudin Kudia, SIP MDS yang sudah berada juga, yang sudah memberikan wejangannya juga. Terima kasih kepada pengurus APBBI, pendiri APBBI, dan semua seluruh anggota APBBI yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan APBBI kita. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah berhadir dan bersiap-siap dari awal dan mungkin sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari untuk acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Selamat datang juga kepada teman-teman pemerhati batik, pecinta batik, mahasiswa, praktisi, pemerhati batik, dan pengusaha batik yang sudah berhadir juga di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber Bapak Pitoyo, Bapak Heru Pitoyo SPD, yaitu pembatik Perbukitan Menoreh yang kebetulan juga merupakan bagian dari pengembangan destinasi wisata unggulan di bawah naungan Badan Otorita Borobudur ya. Jadi memang harus kita kembangkan, harus kita up terus ya batik-batik kita dari daerah-daerah yang melingkupi pariwisata di Jawa Tengah. Kemudian kita pada pagi hari ini narasumber akan mengemukakan judul yaitu berpijak pada tanah, bergantung pada tanah. Mengenai sebentar. Izin. Bapak Pitoyo ini adalah mana tadi ya? Hilang. Ayo, bentar, mohon izin sebentar. Saya bantu ya, bentar ya. Ini izin, yaitu
bertempat tanggal lahir di Kulon Progo 8 Februari 1990. Alamat dari Ngalian, Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo. Beliau selain membuat batik tulis, batik kolaborasi batik tulis dan cap, juga membuka pelatihan-pelatihan atau field trip di lingkungan beliau. Jadi untuk Instagram beliau Herufit ya di Instagramnya. Kemudian beliau juga aktif di dalam organisasi dan beberapa apa namanya karya ilmiah dan banyak kali karya-karya yang sudah dibuatnya. Ada satu karya yang menarik, yaitu batik dengan motif vanili ya, dengan latar waktu itu saya pernah bersinggah di Instagram beliau. Jadi ada salah satu motif, yaitu motif bunga vanili, ya Bapak Heru ya. Jadi dengan Bu. latar Siap. putih dengan bunga yang divisualisasikan dengan ada yang kuncup, ada yang udah mekar dengan daun-daun yang berwarna lumut hijau lumut dengan goresan tengahnya itu ada warna-warna emas, jadi menambah kontras batik itu sendiri. Rupanya tidak berpanjang lebar, nanti kita sambut Bapak narasumber kita. Tetapi sebelum Bapak Heru memaparkannya, bolehlah saya menyampaikan satu pantun. Boleh ya Bapak Ibu? Jadi, jalan-jalan ke Menoreh. Cakep. Hati sejuk, hawa sejuk, hati bahagia. Teman-teman, di bawah Menoreh ada Sungai Progo. Marilah kita sambut narasumber kita dari Kulon Progo. Demikian, silakan Bapak Heru, kami persilahkan. Terima kasih Bu Waridri atas kesempatannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, se- Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya, juga kesempatan yang sangat berharga ini eh, pada Pak Komar, Pak Agus, Bu Waridri, dan juga eh, pengurus APBI semuanya. Terima kasih semuanya, Mas Abdul Syukur dan Bapak Ibu semuanya. Oke, eh, di kesempatan pagi ini, perkenankan saya berbagi apa ya, istilahnya berbagi pengalaman pribadi, seperti itu. Berbagi pengalaman pribadi tentang apa yang saya jalani selama ini untuk eh, terus mengupayakan atau eh, terus terus apa ya terjun di dunia batik seperti itu. Nah, eh, pada kesempatan kali ini kita mengambil judul yaitu berpijak pada tanah, bergantung pada tanah seperti itu. Nah, tanah di sini nanti akan kami maknai juga sebagai tanah kelahiran, juga sebagai eh, tanah sebagai media atau bahan untuk eh, batik itu sendiri seperti itu. Nah, bentar. Eh, share mau share screen sebentar. Oke. Oke. Nah, berpijak pada tanah, bergantung pada tanah. Nah, eh, ini nanti akan kami paparkan juga bagaimana tanah itu juga bisa menjadi pewarna ya, pewarna dalam
kain seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kami akan eh, memperkenalkan diri juga di sini nanti karena eh, kemungkinan Bapak Ibu eh, mengenal Kulon Progo itu juga Kulon Progo yang ada di sebelah eh, selatan gitu ya. Tapi saya ini eh, bertempat tinggal di Kulon Progo sebelah utara. Jadi Kulon Progo yang paling pojok sendiri. Nah, di sini batik itu sendiri, batik itu di perbukitan Menoreh itu bahkan sangat jarang sekali, sangat jarang sekali. Nah, seperti yang kita kenal, batik di Kulon Progo itu kan pusat atau sentranya ada di Lendah. Nah, kemudian untuk di lain tempat di Kulon Progo itu eh, masih sangat jarang sekali. Maka dari itu, saya di sini juga ibaratnya babat alas seperti itu. Di daerah pegunungan ini juga babat alas seperti itu. Nah, eh, selanjutnya mungkin Bu. Nah, kemudian awal terjun saya di dunia batik itu bukan suatu saya kesengajaan, bukan suatu kesengajaan, tapi memang benar-benar batik itu menjadi apa ya, ketemu gitu ya, menjadi eh, anugerah seperti itu, kayak menjadi petunjuk gitu yang bisa saya jalani untuk eh, aktivitas dan eh, apa ya, mungkin bisa juga dikatakan eh, pendapatan sehari-hari seperti itu. Nah, awal terjun di dunia batik saya itu awalnya yaitu karena saya adalah eh, ngajar di sebuah SMA di swasta di Jogja. Kemudian saya ditugaskan untuk membimbing ekstrakurikuler batik di sekolah. Nah, di situ kan sebenarnya saya itu basicnya adalah lukis. Nah, basicnya adalah lukis. Kemudian skill badik saya itu juga pas-pasan karena hanya mendapat sekilas di kampus dulu. Mendapat sekilas di kampus. Nah, eh, kemudian dari keterbatasan saya itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk eh, bisa mengajar di ekstrakurikuler badik tersebut. Jadi, nah bagaimana caranya agar intinya saya bisa mengajar batik di eh, siswa itu seperti apa. Nah, semakin eh, ke sini itu semakin apa, semakin hari itu saya harus belajar itu ya. Intinya harus belajar untuk dapat eh, mengajar siswa dengan baik. Nah, di dalam eh, saya belajar batik itu, saya akhirnya menemukan ketergantungan gitu ya, menemukan ketergantungan dari yang dulu mungkin hanya ya, seneng lukis aja gitu ya, seneng lukis aja, ternyata batik ini juga sangat apa ya, ilmunya ini sangat bervariasi gitu ya, sangat banyak tantangan di situ gitu ya. Untuk mewujudkan kain batik itu juga butuh sesuatu gitu ya, butuh kesabaran, butuh apapun yang intinya untuk menjadi satu karya itu tantangan besar yang harus sangat dilalui. Nah, ketika menjadi karya itu terus saya menemukan kepuasan tersendiri. Nah, dari situlah saya eh, jatuh cinta kepada batik dan sampai saat ini alhamdulillah masih berdampingan dengan dunia batik seperti itu. Ya, lanjut Bu. Ya. Eh, Menikmati proses batik. Nah, bagi
kami atau bagi saya proses batik itu sangat sangat menyenangkan gitu ya, sangat menyenangkan. Nah, batik itu adalah seni. Di situ dalamnya tentu ada seni, ada filosofi dan ada kesabaran gitu ya. Di situ harus sabar lah, sabar dalam proses dari awal, dari mulai pola dan canting dan sebagainya sampai melorot itu harus ada kesabaran. Eh, Misalnya belum laku, belum bayu juga harus sabar seperti itu. Nah, bisa dimaknai banyak kesabaran itu. Nah, tiap tahap eh, tiap tahap dari mewujudkan kain itu bisa menjadi ruang refleksi bagi kami gitu ya. Misalnya mencanting dalam eh, Mas Abdul Syukur pernah bilang mencanting itu dalam kita apa ya, kita ambil malam terus kita tiup dulu gitu ya, terus eh, di situ kita tiupkan ruh, kalau nggak salah seperti itu ya Mas Abdul. Nah, seperti itu. Nah, itu menjadi ruang refleksi tersendiri bagi kami dan tentunya ada kreativitas di dalamnya seperti itu. Next. Ya. Kemudian semakin saya eh, semakin saya berkegiatan dengan batik atau semakin ke sini, semakin hari saya mulai mengeksplorasi apapun yang terkait dengan batik, termasuk eksplorasi warna alam gitu ya. Nah, warna alam itu juga kami eksplorasi lagi gitu ya. Kami eksplorasi lagi apa sih yang bisa eh, pewarna yang bisa kira-kira nempel di kain itu apa aja, itu kami terus melakukan eksplorasi karena kami memang seneng ya, intinya seneng dengan menghasilkan karya-karya itu. Jadi kami terus berupaya untuk eksplorasi eh, untuk mewujudkan karya-karya tersebut. Nah, itu kami mulai dari riset warna alam tumbuhan, kemudian eh, selanjutnya itu kami juga eh, meriset tentang warna alam. Nah, riset ini eh, waktu itu saya diberi kesempatan meriset atau melakukan pengembangan bersama itu bersama Mas Abdul Syukur, bersama Mbak Nuri yang di Jogja, terus teman-teman yang di Bayat itu eh, untuk melakukan uji coba pada eh, kain untuk dari warna tanah tersebut. Nah, kemudian dari situ, dari hasil itu saya juga mulai mengembangkan secara mandiri di rumah itu ya, cara mengembangkan mandiri. Terus motif-motif juga saya kembangkan sendiri di rumah gitu ya, mengembangkan sendiri di rumah. Kemudian eh, tentang eh, warna ini, tanah ini juga saya mengeksplorasi dari lingkungan saya di perbukitan, eksplorasi tanah itu, tanah apa aja yang bisa membuat variasi warna tersebut seperti itu. Nah, tujuannya adalah agar ramah lingkungan dan tentunya eh, lebih unik gitu ya, lebih unik seperti itu. Selanjutnya, nah, warna dari tanah, warna dari tanah itu pigmennya alami ya, yang karena dari alam ya pigmennya alami. Nah, warna yang eh, ditimbulkan dari warna tanah ini adalah kebanyakan warna coklat dan
turunannya gitu ya, warna coklat dan turunannya. Seperti misalnya itu merah bata, kemudian krem keemasan, seperti itu ya, coklat tua, coklat muda, seperti itu. Warna tanah masih yang saya apa ya, yang saya temukan lah istilahnya, yang saya temukan itu masih eh, warna-warna turunan dari warna coklat seperti itu. Eh, Kalau saya misalnya melihat warna hitam, tanah warna hitam gitu ya, setelah saya coba untuk mewarna, ternyata tidak bisa menimbulkan warna hitam gitu. Kadang di situ, kadang suka dukanya mencari tanah itu eh, seperti itu gitu ya. Nah, warna yang saya temukan ini masih sebatas eh, warna-warna coklat ya. Warna yang saya temukan di daerah saya ini masih warna coklat dan turunannya seperti itu. Selanjutnya, ya, next. Ya, proses pembuatan warna tanah. Ya, proses pembuatan warna tanah ini ya di sini kita mulai proses pembuatannya. Nah, tanah itu dari mulai kita kita mulai mencari tanah dulu. Nah, tanah yang bisa kita gunakan itu tidak semua tanah bisa kita gunakan seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya kita menginginkan eh, warna hitam, terus kita ambil tanah warna hitam, ternyata tidak bisa untuk mewarna. Setelah dilorot, hasilnya malah warnanya kelorot. Ya, itu sering saya mengalami seperti itu. Nah, makanya tanah ini tidak sembarang tanah. Nah, tanah yang menurut saya tanah yang bisa dijadikan untuk pewarna itu yang tanahnya itu tidak, kalau dilihat secara kasat mata itu tanahnya warnanya tidak ngedof gitu ya. Tanahnya agak-agak mengkilap itu yang kemungkinan besar itu mengandung pigmen warna yang bisa menempel pada kain seperti itu. Nah, itu bisa tanah itu ya biasanya kami temukan tanah yang di lapisan dalam. Kalau yang di lapisan luar itu jarang yang tanah yang bisa untuk eh, mewarna seperti itu. Seringnya kami temukan tanah-tanah yang lapisannya agak dalam gitu ya. Nah, misalnya ada tetangga yang menggali sumur itu tanahnya yang agak dalam itu sering saya temukan di situ, itu bisa jadi untuk pewarna seperti itu. Nah, kemudian dari tanah pilihan tadi kita uli dulu, kita uli dulu sampai benar-benar apa ya, benar-benar menyatu gitu. Terus kemudian kita jemur, kita jemur sampai kering dengan cara eh, apa ya, dipisahkan lagi lah, dipisahkan lagi sampai benar-benar kering. Dipisahkan itu tujuannya untuk biar cepat kering gitu ya, di apa ya, dijereng gitu ya. Istilahnya dijereng itu biar cepat kering seperti pada contoh gambar eh, di tayangan slide itu. Seperti itu. Selanjutnya, nah setelah kering, tanah itu kita haluskan dengan cara ditumbuk gitu ya, atau digiling. Tapi kalau saya itu masih secara manual, yaitu dengan cara ditumbuk gitu ya. Kalau digiling itu mungkin lebih halus lagi, lebih halus lagi, dan pigmen warnanya tentunya juga akan semakin banyak dan semakin muncul gitu ya. Tapi eh, untuk sementara ini saya masih menggunakan manual, yaitu saya tumbuk seperti itu. Nah, itu ditumbuk sampai halus, gitu ya, ditumbuk sampai halus. Selanjutnya, nah setelah eh, tumbukan itu halus, halus itu direndam air, gitu ya, direndam air selama 5 hari lah, kurang lebih 5 hari gitu ya.
5 hari dengan perbandingan 1:1 gitu ya. Misalnya tanah itu 1 ember, airnya juga 1 ember seperti itu. Nah, setelah itu direndam, kemudian selanjutnya, nah setelah direndam itu disaring ya. Rendaman itu kita saring dengan kain screen gitu ya, kain screen itu. Tujuannya adalah memisahkan eh, apa ya, kotoran-kotoran atau kadang ada ranting atau akar-akar yang masih di tanah itu yang menempel pada tanah itu biar tersaring. Jadi nanti hasilnya menjadi eh, halus gitu ya. Hasilnya menjadi pasta yang halus seperti itu. Selanjutnya, nah setelah disaring itu kita endapkan. Nah, kita endapkan agar menjadi pasta. Nah, kita endapkan itu idealnya ya, kalau saya idealnya itu 3 hari, 3 hari. Tapi eh, bisa juga menyesuaikan kondisi tanah. Kadang ada 3 hari yang belum mengendap, kadang ada sehari yang belum mengendap. Tapi saya lakukan ini rata-rata 3 hari itu eh, tanah sudah mengendap dan terpisah gitu ya, dengan air itu terpisah. Kemudian untuk menyimpannya kita bisa bikin banyak, terus kemudian kita tampung untuk eh, pewarnaan berikutnya seperti itu. Kita bisa bikin banyak. Nah, dengan cara airnya tadi yang di atas itu dibuang ya. Untuk menyimpannya, air yang di atas tadi, di atas endapan itu dibuang, kemudian kita simpan pastanya, gitu. Pastanya yang kita simpan untuk pewarnaan-pewarnaan berikutnya itu aman, itu sampai yang saya bikin itu dari apa ya, yang dari corona awal itu sampai sekarang itu masih bisa digunakan. Jadi sangat tidak kayak, sepertinya tidak ada expirednya gitu ya. Sampai sekarang itu masih konsentrasi warnanya itu masih tetap sama seperti itu. Itu. Nah, kemudian tadi pasta tadi eh, yang ada di simpanan tadi, pasta itu untuk mewarna kita bisa tambahkan air lagi gitu ya. Kita bisa tambahkan air misalnya perbandingan 1:1, 1:2, atau 1:3, itu tergantung eh, kebutuhan warna, mau lebih pekat atau lebih encer gitu ya. Seperti itu eh, perbandingan airnya kita bisa lakukan, intinya apa ya, menyesuaikan kondisi seperti itu. Nah, karena warna tanah ini warnanya masih terbatas gitu ya. Bahan warna alam dari tanah ini warnanya masih terbatas, hanya seperti yang saya sampaikan tadi, eh, masih turunan warna coklat dan coklat dan turunannya. Nah, saya juga kombinasikan dengan warna alam yang dari tumbuhan untuk lebih bisa membuat eh, karya ini menjadi lebih bervariasi warnanya seperti itu. Nah, warna tumbuhan itu bisa bisa apapun ya, bisa bisa yang pokoknya bisa yang biasa kita gunakan untuk mewarna kain itu bisa kita eh, apa ya, kita kolaborasikan, kita kombinasikan dengan warna tanah seperti itu. Misalnya ada mahoni, ada secang, ada jambal, ada mengkudu dan sebagainya, itu bisa kita kombinasikan. Nah, kalau saya di sini itu sering juga mengkombinasikan dengan tumbuhan yang ada di sekitar Samigaluh gitu ya. Ada di sekitar tempat tinggal saya di Samigaluh Kulon Progo ini. Nah, selanjutnya, nah, karya batik yang dihasilkan
batik dengan warna tanah dan tumbuhan itu contoh karyanya seperti ini. Nah, ciri khasnya adalah warnanya adalah warna pastel itu ya, warna-warna soft, warna pastel seperti itu. Cirinya seperti itu. Nah, eh warna tanah, warna tanah itu adalah warnanya yang krem itu apa ya ini? Warna krem-krem itu. Nah, kemudian untuk variasi yang misalnya yang lebih gelap atau lebih eh, muda, lebih gelap atau warna-warna yang lain atau merah bata dan sebagainya itu kita bisa hasilkan dengan eh, kombinasi dengan warna alam tumbuhan seperti itu. Nah, hasil-hasilnya eh, itu bisa dicermati seperti pada gambar itu. Nah, ini eh, karya yang lain. Nah, itu yang tengah yang krem itu dari tanah gitu ya, dari tanah. Kemudian yang warna lebih gelap itu kita kombinasikan dengan warna tumbuhan. Jadi seperti biasa seperti pewarna yang lainnya, kita canting dulu, kemudian kita celup dengan pasta tanah tadi, kemudian eh, yang tengah ini apa belumbangan ini diblok, kemudian eh, kita celup dengan pewarna dari tumbuhan seperti itu untuk lebih menghasilkan variasi warna yang lain gitu ya. Nah, eh, dari dari perjalanan saya membatik itu saya merefleksikan ya ini mah agak narsis. Ya, merefleksikan ber, eh, mere- ya, sebentar mohon izin. Ya, saya merefleksikan perjalanan dari profesi saya yang sebelumnya yaitu eh, profesi saya adalah guru dari seni rupa. Kemudian saya juga berkutat atau ber eh, sebentar, atau berkutat dengan batik gitu ya. Terus setelah itu kita saya eh, mengajar ekstrakurikuler batik, kemudian mengeksplorasi, gitu ya, mengeksplorasi tentang batik, kemudian saya maknai batik sebagai perjalanan hidup, gitu. Terus harapannya yaitu dengan karya-karya tadi bisa memperkaya batik Indonesia dengan warna alam atau warna tanah Sami Galuhan seperti itu. Ya, selanjutnya ya mungkin dari saya seperti itu. Jadi eh, saya simpulkan yaitu batik adalah cerminan perjalanan dan warna alam adalah bahasa bumi yang kita abadikan pada setiap lembaran kain seperti itu. Terima kasih. Eh, Ya, baik, terima seperti kasih. itu. Nggih. Terima kasih pada Bapak Heru Pitoyo yang sudah memberikan pemaparannya, ulasannya, perjalanan hidupnya ya
Jadi dari yang sudah disampaikan tadi bisa kita ambil sedikit kesimpulan juga ya, bahwa dorongan yang sudah dilakukan sama Bapak Erin, dorongan dan kerja keras. Yang kedua yang saya tangkap yaitu witing tresno jalaran saka kulino. Jadi kebiasaan itu membuat jatuh cinta. Ya, terus yang ketiga bisa Bahasa menjadi Bataknya apa, Bu? motivasi. Bahasa Karonya apa? Bu Ninta minta tolong dibantu Bu Ninta. Ini ada orang Karo. Dibuka mute-nya Bu, minta ditolong dibuka ininya. Memang Bu Ninta tahu Bu Ninta, jalaran kulino. iya kan dari Karo. Izin dibuka dulu ininya Bu, mute-nya. Ya. Itu apa dari kebiasaan menjadi jatuh cinta itu bahasa Karonya apa Ibu? Kebiasaan menjadi jatuh cinta, apa Iya. bahasa Karonya? Kebiasaan bangsa. Kalau jatuh cinta kami nggak ada bahasa Karonya, tapi ate ngena Bu. Oh, ate ngena ya. Ate dungena, ate dungena ya. Ate ngena itu Bu bahasa Karonya. Kalau saya ini hafalnya biring manggisku Bu. Biring manggis. Aduh, ya monggo. Apa Bu, lagu kemerdekaan itu. Beras. Yeah. Jadi yang ketiga kami bisa simpulkan juga menjadi motivasi bagi anak-anak muda bahwa untuk sukses perlu kerja keras dan mencintai apa yang dikerjakan. Begitu ya. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti mau disampaikan kepada narasumber kita Bapak Herbitoyo, kepada Bapak Agus ya, kami persilahkan untuk mulai ini bursa batiknya, Bapak Agus jualan batiknya. Terima kasih, waktu kami persilahkan. Baik, matur nuwun Bu Waritri. Ini Oke. sambil nunggu Ivan tayang katalognya. Ini kalau tadi ada pembatik dari Bukit Menoreh ya. Mas ya. Saya jadi ingat buku zaman dulu yang selalu saya baca ya waktu zaman saya kecil. Api di Bukit Menoreh ya. Iya. Nah, sekarang muncul pembatik dari Bukit Menoreh. Bukit Menoreh. Keren, yes. Mudah-mudahan jadi pendekar yang betul-betul pendekar Mataram yang Satria Mandraguna. Amin. Mungkin kalau yang Iya. seusia saya tahu tuh Api di Bukit Menoreh. Iya, Itu bersemedi di sangat Bukit Menoreh ya Pak Agus ya. Iya, sangat legend sekali. Nanti juga pembatik dari Bukit Menoreh akan jadi satu yang legend juga. Amin. Kita doakan aja ya. Amin. Terima Mudah-mudahan kasih. ekspor warna tanahnya ini akan terus berlanjut dan menjadi suatu karya yang bagus. Baik, terima kasih. Seperti biasa, yang dulu-dulu kita selalu menampilkan bursa batik ya. Bursa batik yang tujuannya waktu zaman COVID dulu kita membantu teman-teman yang tidak bisa menjual secara langsung pada saat itu dengan kita bantu kecil-kecilan dalam arena Zoom APBBI. Biasanya kita share sebelum Zoom sampai hari Zoom dan setelah Zoom. Alhamdulillah cukup bagus atensi dari pecinta-pecinta batik, walaupun penjualan online di bursa juga sudah, karena offline-nya sudah mulai bagus ya. Artinya geliat penjualan di offline, di pameran-pameran maupun yang datang ke sentra-sentra batik, toko-toko batik di dalam 1 tahun terakhir ini sudah cukup bagus ya, sudah cukup meningkat ya. Jadi itulah yang kita harapkan ya. Kita harapkan, kita selalu berdoa bahwa geliat batik, interaksi batik antara produsen dengan konsumen itu akan terus berlanjut. Tapi tetap kita selalu dalam bursa, dalam Zoom APBBI kita selalu mencoba untuk mempromosikan produk karya kawan-kawan. Memang masih terbatas ya, karena tidak bisa kita eksplor terlalu banyak karena waktu dan linknya yang terbatas. Mungkin teman-teman yang di Zoom ini bisa lihat di chat ya. Di chat itu ada link bursa batik. Monggo ditengok-tengok. Kalau bisa langsung take out di situ di linknya, kemudian langsung mencari kurirnya dengan kurir apa yang sesuai harganya, kemudian bisa pembayarannya juga bisa langsung dengan kris atau dengan virtual account.
Ini kita coba sistem yang baru seperti itu. Tetapi bila kesulitan, teman-teman bisa menuliskan nomornya dan japri ke saya yang ada di Bursa Batik Indonesia. Nanti akan saya bantu untuk pembayaran dan lain-lainnya. Nah, ini ada beberapa yang kita coba promosikan seperti buku batik AI ya, buku batik AI yang kemarin di-launching oleh Pak Komar. Ini monggo yang berminat bisa langsung ya. Ada buku batik AI, kemudian batik Cirebon nomor 1, 2, 3, 4, 5. Harganya juga full tulis, harganya masih 450.000. Kemudian batik Jelam Perang ya. Batik Jelam Perang, sarung-sarung Jelam Perang ini sungguh cantik, gagah sekali orang yang memakai sarung-sarung Jelam Perang. Ini alhamdulillah sudah laku ya, sudah laku 2. Gitu. Mudah-mudahan nanti di acara yang akan datang kita bisa berjumpa dengan penulis buku Jelam Perang. Dan batik-batik lasem yang batik-batik full tulis ya, harga 375. Ini juga ada yang laku 1, yang nomor 15 kalau tidak salah. Gitu. Monggo teman-teman bisa buka link bursanya, yang sudah laku pasti akan stoknya habis, yang masih ada tersedia. Monggo. Kemudian ada batik Medan. Nah, ini batik Medan nih, karya Biwaritri, moderator kita nih. Ada motif tenun, motif selendang cempak, kemudian batik toba, motif serdang raya. Nah, ini motif-motif ini ekspor dari moderator kita, Ibu Waritri, yang ada di Medan. Monggo, ini bahannya spesial nih, masih bahan pakai kereta kencana, padahal sekarang bahannya sudah nggak ada, jadi langka sekali. Kemudian ini batik-batik dari Pamekasan. Harganya juga murah, full tulis 330. Kemudian dari batik Yogyakarta, batik-batik Nitik ya, ini dari daerah Nitik. Ini juga khas sekali, monggo. Dengan warna-warna sogan khas Jogja. Kemudian batik-batik Pamekasan juga, batik-batik Pamekasan ada yang halusnya ini, yang harga 1.2.500.000, 1.500.000, monggo. Gitu. Kemudian batik Cirebon lagi ada motif-motif sekar jagat ya, sekar jagat dari antara 1 juta sampai 2 juta. Kemudian ada batik Minangkabau. Wah, ini tetangganya Bu Waritri nih dari daerah Padang nih. Batik-batik Minangkabau. Ini ada di nomor 42, 43, 44, 45 sampai 46 nih batik-batik Minangkabau. Monggo yang berminat, ini juga sangat langka ya. Kalau di Jawa sangat susah dicari. Kemudian batik-batik lasem, ini batik-batik lasem yang halus ada di nomor 47 sampai 50 sampai 51. Kemudian dari batik Tuban. Batik Tuban yang dengan materialnya yang sangat khas, tenun gedok Tuban. Ini harganya juga sangat murah, ada yang 350, ada yang tenun gedoknya saja 500, ada yang pakai warna alam juga. Ini harganya dari 400, 350 sampai 1 juta. Monggo. Kemudian ada batik Banyuwangi. Nah, ini di ujung timur Pulau Jawa nih. Ini ada batik-batik Banyuwangi, cantik-cantik sekali dari nomor 57 sampai 60. Kemudian kembali batik Pamekasan. Oh, ini serimbitan dari kain panjang, kemudian untuk kemeja, untuk selendang, harga sangat murah sekali. 1.850 bahannya primisima, mendapatkan 3 piece ya. Kain panjang, kemeja, dan selendang. Ini full tulis ini dari batik Pamekasan, 1.850. Monggo. Kemudian batik Pekalongan. Ini batik Pekalongan, ada motif Jelam Perang juga. Kemudian ada taplak meja. Nah, monggo, ini taplak meja 400.000 dan 550.000 untuk 6 meja ya. 6 maksudnya 6 kursi. 6 kursi untuk bisa satu keluarga. Kemudian ini batik lasem juga, harga 600. Ini sarung-sarung lasem. Ini nomor 71 sampai 75. Ini ada yang sudah laku. Monggo nanti dicek saja. Kalau sudah laku pasti di situ akan tersedia stoknya habis ya. Monggo, ini ada yang sudah laku, sarung-sarung cantik dari lasem sampai nomor 76. Kemudian batik Cirebon lagi, ini ada sekar jagat. Oh, ini harganya murah-murah sekali dari 350 sampai 500.000. Full tulis semuanya. Ada sekar jagat, ada motif lereng dan lain-lain. Kemudian batik Yogyakarta ada lereng, kemudian ada motif apa nih? Mungkin seperti Sido Mukti ya. Kemudian kembali batik Cirebon ini selendang-selendang dari tenun. Harganya juga murah, hanya 275. Monggo. Gitu. Kemudian ada nomor 94. Oh, ini batik Lampung. Batik Lampung ada 1 ya di sini. Ada 1 batik Lampung 500.000, ini motif sikir. Sikir itu kepala ya, mahkota ya kalau tidak salah ya. Monggo dikoreksi. Kemudian 90
sampai 100. Oh, ini batik Probolinggo. Ini ada karya Pak Breng nih, ada di sini Pak Brengnya. Batik Probolinggo yang dikombinasi dengan bordir. Harganya 3.500.000 ya. Ini kombinasi dengan bordir, materialnya katun sutra. Oh, ini sudah ada yang laku satu potong. Waduh, terima kasih nih Pak Breng partisipasinya. Ya, selalu ikut dan alhamdulillah hampir selalu laku ya. Terima kasih. Nah, ini yang sudah berpartisipasi mengadopsi batik-batiknya. Kemudian yang terakhir ini batik AI. Ini batik AI, artinya batik yang didesain menggunakan teknologi AI. Ini karya dari Pak Komar. Ini ada cantik-cantik sekali nih. Bagus-bagus sekali. Ada soca, motif soca gelis ya dan lain-lain. Ini motif-motif ini juga ada di buku batik AI ya. Ada di buku batik AI, kemudian berikut prom-promnya bagaimana cara mendesain batik-batik tersebut. Monggo, terima kasih yang sudah berpartisipasi, ikut meramaikan Bursa Batik Indonesia, ikut juga membantu teman-teman semuanya melariskan batik-batik yang karya-karya mereka. Monggo di sini bila ada perajin batik yang ingin ikut berpartisipasi di Bursa Batik yang akan datang dan sudah tergabung di grup anggota, nanti selalu ada info-info untuk mengikuti Bursa Batik. Boleh silakan di chat Zoom ini ada link bursanya, silakan diklik atau hubungi ke Japri ke nomor saya 081 2929 6628, ada di chat sini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin bila di bursa ini ada satu kesalahan atau kekurangannya. Monggo Bu Waritri dilanjutkan. Matur nuwun, terima kasih Bapak Agus. Terima kasih pemaparan bakulan batiknya. Semoga nanti batiknya habis semua, insya Allah, amin. Amin, amin, amin. Dan ada yang angkat jari itu. Amin, amin. Jadi di sini kami lihat dari mungkin pas pemaparan bakulan batik tadi sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya dari peserta. Ini ada 1 raise hand dan 2 dari chat. Monggo izin dari Ibu Rodia dulu ya, yang dari raise hand mau bertanya, izin bertanya kepada Bapak narasumber. Kepada Bu Rodia kami persilahkan, monggo Pak Kamuridin. Oh, Pak Kamuridin juga. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk APPBI apresiasi karena selalu saja Zoom ini menjadi satu daya tarik ya dari seluruh kegiatan APPBI yang intinya adalah edukasi atau mencerahkan kita semua. Untuk Pak Heru, pertanyaan saya adalah ini ya terkait dengan batik tanah ini ya, batik dari tanah ini ya. Memang menarik karena kita sebetulnya juga mengenal ya kalau di Sumatera Barat itu ada batik tanah liek, tetapi memang dari prosesnya tadi Pak Heru bagus ya karena ditunjukkan bagaimana proses dari pengolahan tanah menjadi pasta yang siap pakai, kemudian nanti bisa disimpan lama seperti itu. Nah, pertanyaan saya tuh adalah begini, terinspirasi dari adanya pewarnaan dari tanah juga yang sudah agak tradisional juga di India yang kita kenal dengan mud dyeing gitu ya. Jadi pencelupan dengan lumpur gitu, lumpur ya. Nah, ini mungkin ada kaitannya, tetapi memang yang ditampilkan oleh Pak Heru memperlihatkan bagaimana proses dari penyiapan larutan pewarnanya. Namun satu lagi yang pertanyaan saya adalah, apakah Bapak juga menggunakan mordan ya untuk pembangkit warnanya atau untuk fiksator? Supaya tidak dan bagaimana apakah Bapak juga sudah menguji ketahanan luntur dari hasil pewarnaan dengan tanah ini Pak? Itu pertama. Kemudian kan tadi saya juga melihat ada beberapa variasi warna, apakah itu variasinya dari campuran dengan pewarna alam lain atau memang menggunakan permainan mordan gitu Pak? Terima kasih, itu saja dulu.
pertanyaannya. Makasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rodia. Jadi ini izin Pak Heru mau dijawab langsung atau menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dahulu? Nggih, langsung aja Bu. Oh ya, siap. Nggih. Monggo, kami persilakan Bapak Heru. Nggih, terima kasih Bu Rodia. Akan langsung mawon nggih Bu Rodia, langsung saja. Nah, untuk kain yang akan kita jadikan karya itu biasanya kita lakukan murdan dulu karena kita akan biasanya mengkombinasikan dengan pewarna alam tumbuhan yang lain itu kita selalu melakukan murdan dulu gitu ya. Lakukan murdan dulu, kemudian untuk ketahanannya yang saya alami itu dari sekitar 3 sampai 5 tahun karena saya baru eh, melakukan pewarnaan tanah itu sekitar berapa ya 3 sampai 5 tahun yang lalu itu sampai sekarang warnanya juga kalaupun dipakai itu berkurangnya sedikit gitu ya. Kalaupun dipakai jadi eh, pakaian itu intensitasnya berkurang sedikit. Eh, Menurut pemahaman saya seperti pewarna alam tumbuhan yang lain gitu ya. Berkurangnya itu cuma sedikit, lunturnya itu cuman sedikit seperti itu. Nah, saya juga melakukan fiksasi menggunakan tanah itu saya karena risetnya ini bentuknya sederhana ya. Risetnya itu hanya riset yang kami lakukan saja. Jadi kalau orang Jawa bilang ya godak gathuk gitu ya, godak gathuk matuk gitu ya untuk menemukan karya-karya yang apa ya karya yang surprise lah menurut saya itu saya selalu mau apa ya mengkombinasikan dengan apapun itu. Nah, itu kita lakukan fiksasi juga sama menggunakan tunjung gitu ya, menggunakan tawas gitu, seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu Rodia. Terima kasih. Terima kasih Izin, Pak Heru. iya, terima kasih. Izin, jadi pertanyaan yang masih ingin bertanya bisa silakan bisa ke resen atau via chat. Izin Bapak Agus, ini kita Pak Komar ya. Bapak Komar sebentar izin ya Bapak Komar. Silakan Bapak Komar. Udah boleh nih bertanya Bu. Iya, silakan monggo. Aduh. Sambil menunggu yang di Ya, chat. Iya. Mas Heru selamat ya. Terima kasih saya sudah menyimak tadi hanya sebentar tadi saya keluar dari ruangan. Gini, tadi barangkali saya kelewat. Mas Heru ketika melakukan riset ini, kalau tanah itu kan kita tahu ya ada unsur hara ya, unsur hara. Iya. Ada unsur hara makro, mikro dan itu kalau untuk tanaman itu diperlukan sekali. Iya. Nah, makanya ketika saya hasil pengolahan limbah itu ada lumpur, ada sludge-nya atau lumpurnya, itu tidak bisa serta-merta langsung dijadikan sebagai media tanam. Ya, karena di situ ada unsur hara mikro, ada Fe, ada mangan, ada Zn, ada Cu, gitu kan. Nah, nanti akan menjadikan tanaman itu cepat berwarna kuning atau akarnya busuk dan segala macam. Pertanyaannya, yang untuk dijadikan pewarna batik ini, apakah Anda pernah melakukan riset seperti itu? Karena tadi saya dengar bahwa tidak semua tanah itu akan bisa membuat warna batik gitu ya untuk nempel di kain lah gampangnya gitu. Apalagi misalnya tanahnya itu tanah sengketa barangkali bisa jadi itu nggak bisa tuh. Mohon maaf ya, apa ya, guro ya. Jadi tanahnya harus tanahnya khusus. Tapi kami saja di Cirebon itu petani-petani itu atau orang tua saya lah dulu lah ya kakek itu karena punya sawah, kain-kain celananya itu yang dari belacu
itu juga warnanya bisa warna-warna coklat-coklat seperti itu gitu loh. Artinya di Cirebon pun mestinya bisa ya. Bisa. Kalau yang tanah liat tadi disinggung oleh Ibu Rodia kan itu sudah malah menjadi branding itu. Itu lagi kami tadinya mau kami usulkan untuk indikasi geografis juga gitu loh. Nah, apakah benar masih dilakukan pewarnanya dari tanah itu? Nah, terus disinggung tadi, mohon dilengkapi tuh, apakah permainan mordanting atau fiksasi nantinya gitu loh. Nah, apakah riset Anda itu sudah sampai ke arah sana? Nah, tolong dijabarkan, minta secara ilmiahnya bagaimana. Terima kasih. Terima Iya. kasih Bapak Komarudin. Tadi ada sebagian kalau dari tanah sengketa mungkin seperti apa hasilnya begitu. Nah, mohon kepada Bapak Heru untuk Jangan dipakai menjawabnya. rujukan yang itu, Bu. Yang lebih berkompeten untuk menjawab. Silakan Bapak Heru. Terima kasih. Terima kasih Pak Komar. Jadi kalau tanah sengketa memang akan saya coba Pak, nanti saya coba. Oke, terima kasih. Jadi riset yang saya lakukan itu memang risetnya masih sederhana sekali Pak Komar. Jadi mohon bimbingannya untuk saya bisa lebih meriset yang seperti Pak Komar tadi, mengandung apa ya, unsur-unsur kimia atau apa yang lain itu, mohon bimbingannya. Jadi unsur yang apa, riset yang saya lakukan memang benar-benar masih riset sederhana, riset yang ala ala desa pegunungan gitu ya, ala orang masa lampau lah. Seperti alat yang saya gunakan pun saya masih menumbuk seperti itu. Nah, eh, riset yang saya gunakan itu ya intinya saya mencari tanah gitu ya, mencari tanah yang kira-kira itu tanah itu tadi warnanya tidak ngedoff. Itu artinya eh, menurut pemahaman saya tadi, kalau tanah yang seperti tanah liat gitu ya, tanah yang mengkilap itu kan seperti bisa dikatakan bisa seperti tanah liat itu Pak. Nah itu kurang bagus ya Pak Komar ya, kurang bagus untuk tumbuhan ya tadi kalau tanah liat. Nah, yang tanah bagus untuk tumbuhan itu yang tanah warnanya ngedoff itu kalau nggak salah ya. Kalau kalau saya apa ya? Kalau saya eh, menurut pemahaman saya, mungkin tanah yang untuk eh, subur untuk tanaman itu tanah yang warnanya ngedoff tadi. Nah, tanah yang subur untuk tanaman itu eh, pigmennya itu kurang bisa menempel pada kain seperti itu. Nah, tanah yang dibutuhkan yaitu tanah yang lebih dalam. Jadi di bawahnya itu, di bawahnya tanah yang subur itu. Seperti itu, Pak Komar. Ya mungkin jadi diskusi ya nanti ya. Karena gini, agar ini lebih bermanfaat, biar lebih bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan perajin batik dimanapun, kalau sudah ada kriterianya, misalnya, oh ternyata nggak memerlukan kandungan nitrogen atau kalium yang terlalu Iya, tinggi, cukup iya, kalau memang di situ ada magnesium sama Fe, misalnya ferro. Nah itu sangat bagus Pak, misalkan untuk iya, pewarna, karena logikanya gini, kalau zat besi gitu ya atau Mn, mangan, atau Zn, seng gitu kan, itu ketika terjadi oksidasi ya bisa jadi itu ya akan menjadikan seperti Anda tahu kan kalau besi yang teroksidasi itu apa, jadi yang kalau bahasa Indonesia karat, iya, tanya. karat. Nah ya, Karat. mohon maaf tadi juga Hmm. saya nggak paham tuh Anda menyebutkan uli itu apa, tanah di uli tuh. Uli itu di apa ya? Jawa diuleni, kalau Jawa apa sih? Bahasa Indonesia itu. Diremas-remas atau di apa gitu ya. Pokoknya biar homogen itu apain ya? Kayak Oh, ya adonan itu kayak diapain? adonan ya Iya, gitu. Maksudnya adonan di tanah. uli Iya. itu di apa gitu. Baik. Nah, jadi mungkin saya sih menyarankannya Anda sudah satu langkah dari kami ya, melakukan riset tentang tanah yang bisa menghasilkan warna, tapi tolong dilengkapi dengan itu agar nanti misalkan ada di daerah mana nih, di Pekalongan kah atau di
Probolinggo di tempatnya Pak Breng, oh ternyata tanahnya harus yang sejenis ini gitu kandungannya. Ya jangan tanggung-tanggung kalau riset ya, mudah-mudahan lah biar nanti ada bisa buku juga lahir dari Anda bahwa benar bahwa tanah itu bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk pewarnaan batik khususnya. Terima kasih, siap. Mangga. Silakan Bu Waritri. Terima kasih Bapak Komar, Bapak Heru. Semoga jawaban yang diberikan sudah memberikan penasaran, yang menghilangkan penasarannya. Dan ini di sini ada beberapa chat pertanyaan, yaitu dari Ibu Wayan Lesi ya. Wayan Lesi, bentar. Ini pertanyaan dari Singapura nih. Wah, ini tanah di Singapura lebih mahal lagi. Mestinya hasilnya lebih bagus nih. Bentar. Nah, ini izin bertanya, apakah ada karakteristik khas dari tanah Bukit Menoreh yang menurut Pak Heru dapat menghasilkan warna unik, misalkan berkaitan dengan kandungan tanah, tanin, mineral yang ada di sana? Apakah ketahanan warnanya? Apakah perlu perlakuan khusus dalam mencucinya? Izin, ini kan ada 3 pertanyaan Pak Heru. Mau dibacakan semua langsung dijawab atau satu-satu langsung dijawab? Izin. Ya, terima kasih Bu Waritri. Saya sambil nyimak pertanyaan ya ini ya, sambil saya simak pertanyaan aja. Apakah ada karakteristik khas dari tanah di Bukit Menoreh yang menurut Pak Heru dapat menghasilkan warna yang unik, misalnya berkaitan dengan kandungan tanah, tanin, mineral yang ada di sana. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi dengan Pak Kumar tadi, riset yang saya lakukan ini memang benar-benar riset secara pedesaan atau di perbukitan, yaitu jadi ada tanah terus saya mencoba untuk saya bikin warna gitu ya, terus gagal saya cari tanah lagi seperti itu. Nah, makanya saya belum untuk sementara ini belum sampai eh, tanah apa aja gitu ya, yang tanah khusus bisa pakai itu tanah yang seperti apa, misalnya kandungan apa bisa untuk mewarna dan ada kandungan apa tidak bisa untuk mewarna, itu saya belum sampai uh, di situ gitu ya. Cuman variasi warna sami galuan ini memang menurut saya juga uh, ada unik tersendiri. Mungkin di daerah lain itu juga kemungkinan sangat bisa, karena mungkin ya sama lah ketika ada tanah yang semacam itu yang kandungannya saya belum ketahui itu. Nah, intinya uh, sekasat mata itu sama seperti tanah liat itulah. Itu kemungkinan itu bisa dipakai untuk mewarna seperti itu. Nah, untuk ketahanan Ini warnanya, narasumber masih oke. expert ini. Ya. Sudah. Untuk ketahanan warnanya itu mirip, menurut pemahaman saya itu mirip kayak indigo lah, indigo pasta itulah itu. Nah, uh, ketika saya kombinasikan satu karya kain yang saya kombinasikan dari pasta tanah dan pasta indigo ini, kekuatan untuk memudarnya itu bareng. Jadi kekuatannya kira-kira sama dengan indigo pasta itu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu Waritri. Non sewu Bu Waritri menambahkan lagi, mau menambah pertanyaan sedikit.
Jadi apa Monggo. untuk mencucinya itu loh Pak, kan saya pemakai nih ceritanya ibu-ibu Oh kalau iya. mencuci itu apa ada perlu khusus atau bagaimana dengan softener waktu itu kalau untuk pewarnaan alam yang akar-akaran gitu saya dengar dengan pelembut pakaian ya Pak ya, jadi bukan dengan deterjen, tapi apakah ini berlaku sama untuk tanah? Monggo, Bapak Heru. Ya, Ya. perlakuannya intinya sama dengan pewarna alam tumbuhan yang lain, gitu ya. Pewarna alam tumbuhan yang lain. Jadi jangan pakai deterjen, Oh, anjir. jangan pakai deterjen. Kalau lebih aman lagi ya Lerak ya. lara, nggih, seperti itu. Intinya perlakuannya semakin kita hati-hati itu akan lebih awet seperti itu. Kalau kita nanti misalnya eh, tidak hati-hati terus kita campur kita giling dengan Iya, pakaian iya. yang lain tentunya juga akan cepat memudar seperti itu. Oke Pak. Tadi berkaitan dengan warna yang tadi Pak, apakah Iya. Pak Heru sudah apa reproducible ya Pak ya? Jadi ketika Bapak mencoba oh warna krem ini gitu dengan tanah yang dari pojok sana gitu, itu akan selalu bisa terulang gitu ya Pak ya? Eh apa percobaan-percobaannya Di- Pak Heru? Karena Iya, saya langsung menghubungkan seperti pertanyaan tadi Bu Rodiah ya iya, di di Sumatera Barat Pak ada batik tanah liek ya Pak. iya. Kebetulan sekali Ibu Wirda Hanim itu dari kampung suami saya Pak. Hmm. Jadi saya sempat mewawancarai percobaan-percobaan beliau itu dari kampung beliau itu tanahnya itu beda dengan tanah dari kampung sebelah gitu ya Pak ya. Jadi dicoba lagi, oh kok beda? Jadi nggak bisa reproducible kalau misalnya lokasinya beda misalnya gitu. Apakah Bapak pernah mencoba tersebut atau gimana gitu? Iya, eh, pernah betul. Jadi setiap daerah itu juga tentunya akan tanahnya juga kemungkinan itu akan menghasilkan warna yang beda. Seperti dulu itu pernah saya kan kita barengan dengan Mas Abdul terus dan teman-teman yang lain itu risetnya di daerah Bayat itu. Nah, di daerah Bayat itu kan ada sentra gerabah di situ. Nah, kita coba ambil tanah dari sana. Nah, terus kita bandingkan juga tanah yang ada di sini di Jogja ini hasilnya eh, menghasilkan varian warna yang berbeda juga seperti itu. Nah, kemungkinan besar itu setiap daerah itu ada varian warnanya tersendiri seperti itu. Ya. Matur Itu suwun Ibu. Bu. Nggih, Oh, matur iya, suwun Pak Ibu Heru, sudah. matur Oh, suwun ya. Bu Iya. Maritri. Terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan yaitu dari eh, Pak AS Studio ya. Izin bertanya. Yes, ya hot. Untuk Mas Ya. Heru yang kumis manis kata beliaunya. Hmm. Adakah kerjasama dengan wisata Borobudur, semisal membuat desa Mas Heru menjadi destinasi wisata batik lokal? Jika ada, bagaimana kemajuannya? Saya melihat teman-teman seniman batik di sekitar Borobudur yang memproduksi dusun mengangkat batiknya sudah sangat maju. Hasil dari adakah kemajuan ke arah sana? Dah. Nggih. Misal jasa kursus batik, adakah kemajuan untuk ke arah sana, Pak Heru? Ya, Terima kasih. nggih. Terima kasih Bu. Ya, sebentar. Saya pertanyaannya dulu sambil nyimak Dari pertanyaan. HS Studio, Oh ya. ya, Yang tanya juga orang Bukit itu, Mas. Mas Heru itu yang Bukit. bertanya. Bukit Iya, itu ya. sama di Jogja juga itu. Mas Bayu namanya. HS Mas, itu hot wax. oh Mas Bayu. Iya. Oh, oh, ya, ya terima kasih Mas Bayu yang manis juga. Eh, ya, da,
adakah kerjasama dengan pihak wisata Borobudur, semisal membuat desa Mas Heru menjadi destinasi wisata batik lokal? Nah, untuk sementara ini ajakan masih berupa apa ya Mas Bayu ya? Ajakan masih berupa kalau ada acara saya diajak, kalau nggak ada acara saya nggak diajak, seperti itu kira-kira Mas Bayu. Nah, karena belum tahu juga, apa ya, yang di tempat saya itu kan ada proyek BOB, Badan Otorita Borobudur, itu untuk membuat apa ya, semacam semacam kalau dulu Kaliurangnya itu yang di Jogja, Kaliurangnya yang di Jogja itu kayaknya apa mau dipindah di tempat saya atau gimana itu. Nah, itu eh, kedepannya mau seperti apa itu saya juga belum tahu. Tapi intinya pada saat ini eh, di tempat itu eh, sering mengajak saya itu kalau ada acara, kalau nggak ada acara saya nggak diajak. Seperti itu. Kebetulan kan Pak Heru izin, Iya. anak saya juga di Badan Otorita Borobudur, jadi sering ke Menoreh. Oh, nggih Bu. Iya. Mohon saya disampaikan, mohon saya diajak lagi. Gitu. Izin udah ini Pak apa tadi Pak Studio ya. Pak Izin ini Studio ada ya, pertanyaan itu lagi. Pak Studio Ya. memang Pak Studio. Ada pertanyaan James lagi Bond dari itu James Bond itu, lihat itu profilnya kan James Bond. Iya, saya 007. Ada pertanyaan lagi dari Wik Sumitro. Jadi pertanyaannya, tanah yang dipakai untuk pewarnaan apakah khusus atau bisa dengan tanah yang di daerah kami? Ini di daerah kami itu daerah mana ya Ibu? Pak Sumitro, izin. Eh, apa Izin ya, Ibu. profilnya apa? ya. Ya, Nama ini ya. profilnya? Saya posisi niat. ada Oh, saya posisi Di ada mana? di Bangka, Pulau Oh, Bangka. Bangka, Pulau Bangka. Karena Bangka kan tanahnya banyak mengandung timah. Iya. Ya, termasuk airnya juga. Kalau kita mau pakai air, biasanya saya endapkan dulu baru bisa untuk eksekusi kain saya. Apakah memang bisa tanah yang dipakai itu yang mengandung timah atau memang tanah khusus kayak tanah liat? Kalau tanah liat kita biasanya beli online itu atau gimana nih, Pak Oh, iya. Pak Heru? Ya, monggo, Pak Heru, monggo, persilahkan. nggih, terima kasih. Jadi untuk apa ya? Gimana ini? Tanah yang mengandung timah, karena tempat saya nggak ada tanah yang mengandung timah. Jadi saya belum pernah melakukan uji coba dengan tanah yang mengandung timah. Tapi intinya kalau di tempat Ibu yang ada di Bangka Belitung itu eh, ada tanah yang misalnya tanah yang seperti tanah liat itu mungkin bisa dicoba dengan treatment yang eh, saya sampaikan tadi gitu ya. Kalau misalnya eh, warna itu kita lorot, kain itu kita lorot, warnanya tidak hilang, itu artinya bisa gitu aja. Saya simpulkan sesimpel itulah. Seperti itu kira-kira. Oh ya. Bu, Terima punten Bu, kasih. izin J, Bu, monggo nambahin J, Bu. Pak. J, Pak. Nih, Monggo, Pak. Duh, alhamdulillah banyak yang tertarik nih, Mas Heru ya. Jadi gini, saya boleh dong, saya ikut berharap. Jadi Mas Heru sekarang lanjutkan ya eksperimennya, risetnya, tapi tolong yang kira-kira menjadi ada satu panduan yang tepat gitu loh. Oh, ternyata setelah dilakukan riset, analisisnya kayak begini, ternyata kesimpulannya kandungan yang dibutuhkan untuk pewarna dalam tanah itu ini gitu loh misalkan. Jadi nanti di setiap daerah itu bisa mencoba gitu, oh ternyata di sini saya banyak, tadi ada yang menanyakan karena tanahnya tuh banyak ditanamin kangkung atau apa, jadi banyak mengandung unsur Fe misalkan. Nah, kedua gini, kalau memang ada kekhasan tertentu di daerah itu bisa langsung menjadi apa? Dapat IG nantinya.
Karena IG itu ya adalah produk asal ya sesuatu produk tertentu yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik khusus. Kalau tanah di situ misalkan, contohnya ini aja lah, ubi Cilembu yang dekat ya kita di sini kalau di Bandung Mas ubi Cilembu lah di daerah Sumedang. Beda desa saja itu tidak bisa disebut ubi Cilembu. Rasanya berbeda gitu loh. Dan yang mendapatkan IG hanya daerah Cilembu, ubinya namanya ubi Cilembu. Nah, walaupun pada akhirnya ada beberapa ubi-ubi yang lain di branding dengan ubi Cilembu. Sebenarnya nggak boleh. Kalau ketahuan oleh komunitasnya itu dendanya 2 miliar itu. Nggak tanggung-tanggung. Nah, ini saya berharap kalau Mas Heru Vitoyo di sana menghasilkan temuan bahwa warnanya nanti warnanya khas, khusus. Nah, bisa itu didaftarkan. Bayarnya murah kok, cuma 450.000. Tapi ada tapinya, komunitasnya di sana harus dibangun, MPIG-nya, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Nah, dari batik tanah lumpur kah atau tanah apalah di situ disebutkan, atau dari daerah nama daerahnya. Itu saja, jadi berharap gini kami biar nanti setelah menemukan ya formulanya kita undang lagi untuk menyampaikan biar ini semua nih Pak Breng juga pasti mau. Ya Pak Breng ya. Tuh kan. Iya. Kalau Ibu Wayan mah nggak usah praktek batiknya, belanjanya aja lah yang kami harapkan. Kami tunggu belanjanya. Belanjanya aja yang penting. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini masih ada yang resen satu lagi dari Bu Karisma Batik Sejahtera. Kami persilahkan Ibu. Oke, terima kasih. Oh, Bapak. Ya, Bu, saya Bapak, Bu. Jadi saya ketinggalan jauh, jadi udah pertanyaannya Bu Rodia, saya baru masuk karena memang saya tadi perjalanan dari tempat saya Jombang. Masya Allah, ya, semangat Pak. Menuju ke Kediri untuk mengambil kulit akar mengkudu. Jadi kok tertarik saya dengan Mas Heru ini, tanah liat. Saya pernah uji coba tahun 2018, kemudian saya dapat tantangan dari daerah Sumatera untuk bikin, bisa enggak, karena saya pelaku warna alam, saya ditantang, bisa enggak sampai bikin dari tanah. Saya sanggupi untuk saya bikin. Nah, kemudian saya ngambil tanah itu ada beberapa, cuma yang saya itu condong itu tanah yang dari rawa ya. Kebetulan rawa itu dulu banyak ditumbuhi kangkung kangkung air itu. Kangkung ca. Saya ambil, saya bikin, alhamdulillah dapat hasil itu, hasilnya hitam keabu-abuan. Tanpa saya fiksasi dan kekuatannya sampai hari ini insya Allah masih terlihat. Ya mungkin ini hanya sebagai sebagai masukan aja. Tanah yang mengandung tanah rawa yang ditumbuhi kangkung itu memang mengandung unsur zat besi yang tinggi, karena kangkung sendiri itu mengandung zat besi, dan kangkung itu tidak semua diambil sama petani, karena kangkung itu juga akhirnya busuk. Yang jadi masalah saya ke Mas Heru, kalau Mas Heru sudah 5 tahun uji coba dan kuat, ya alhamdulillah. Tapi karena tadi saya membaca di grup itu tentang lesunya batik, ya Pak Haji Agus ya, seperti itu ya, tentang lesunya batik. Ya. Teman-teman pada banyak yang ngeluh, termasuk saya. Sebenarnya saya malu aja untuk ngeluh. Nah, apakah benar-benar Mas Heru itu sudah memperhatikan sisi ekonomi dan perdagangan dari batik tanah? Benar-benar diuji dengan benar. Kalau saya menguji batik warna alam, harus saya cuci dengan deterjen di mesin cuci. Kemudian selama ada beberapa yang saya biarkan selama minimal 2-3 tahun tidak terjual. Itu masih tetap sama hasilnya, tetap berkurang biasalah, namanya dipakai, dicuci, itu biasa. Yang saya takutkan nanti kalau Mas Heru tidak sampai pada titik uji coba yang benar, akhirnya mempengaruhi sisi perdagangan dan nama baik dari kerja kerasnya Mas Heru. Nah, ini yang jadi masalah, karena yang kita
jalankan ini sama dengan yang di grup adalah tentang sedang lesunya pasar batik. Saya sering mengingatkan teman-teman yang pakai warna alam, jangan memakai warna warna untuk makanan, misalnya secang atau biksa dan lain sebagainya. Itu saya larang, jangan pakai itu karena itu akan membunuh namamu sendiri, nama baikmu sendiri. Nah, jadi saya ini menakutkan kalau Mas Heru belum sampai tahap untuk diuji coba cuci kering pakai dengan deterjen, mohon untuk diuji coba seperti itu. Itu aja yang perlu saya tanyakan tentang sisi ekonomi dan perdagangannya aja. Terima kasih Mas Heru. Salam kenal dari Jombang, Cak Nur. Terima kasih Cak Nur. Monggo Bapak Heru. Mungkin ada yang perlu disampaikan, ada yang mau disampaikan. Bu Aritri, itu Ye. disalam dulu, disapa dulu tuh, ada ketua APBJ-nya Mas Haji Wira tuh. Oh, ini baru mau dibuka ini. Jadi beliau menyampaikan perlu dicoba pakai lumpur lapindo Sidoarjo kata beliaunya. Kata Bapak Sengketa, Mitra ini. nanti tanah sengketa itu. Ini jadi perlu dicoba pakai lapindo Sidoarjo. Ini ada juga Mbak Sania Sari udah berhadir juga. Selamat datang Mbak Nia. Akan ada jambore batik katanya Bu Waritri Oh, di ya, Sidoarjo siap. tuh beliau tuh. Insya Allah mohon dukungannya. Persiapan ya Pak Ketua. Nih, jadi ini lagi. Kita satu lagi ada ini dari izin. Oh, tadi udah ya, Bu Karisma udah. Izin sebentar. Ini dari Silvi Atikna. Izin bertanya Pak Heru. Boleh share nomor WA, insya Allah nanti di-share. Saya tertarik juga untuk mencoba tanah di Kalimantan Timur. Samarinda, wilayah saya yang notabene-nya mengandung batu bara. Bagaimanakah perlakuannya? Terima kasih. Monggo Pak Heru. Oke, siap. Sama ya seperti tadi mungkin pertanyaan yang timah tadi. Pada intinya, Oh, iya. Oke. Pada intinya tanah yang mengandung apapun itu perlu kalau saya dengan uji coba sederhana seperti itu. Ketika pada eh, kain itu bisa untuk eh, dilorot dan tidak hilang, kemudian tadi disampaikan Pak siapa Karisma tadi, saya juga Nur. lakukan, eh, iya, saya lakukan pencucian juga sama. Saya lakukan pencucian kemudian juga pertama itu tetap saya giling dulu. Pasti saya batik itu saya giling dulu yang luntur biar luntur itu yang bertahan warna yang bertahan di kain biarkan bertahan di kain seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ketika tanah di tempat Bu Silvi di Samarinda itu Samarinda, ya. di treatment dengan treatment sederhana saya tadi yang saya sampaikan tadi di slide tadi, itu bisa ketika dilorot tidak hilang itu artinya tanahnya bisa untuk mewarna seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu Terima Waritri. kasih Bapak Heru. Sepertinya ini semakin panas ini diskusi kita tentang batik pertanahan Ya. ini ya. Jadi ini masih ada satu lagi yang bertanya. Izin Pak Agus, kita sampai di berapa Jam ininya? 12, jam 12, Bang. Oh ya, Jam satu 12. lagi boleh ya Pak ya. Ini Ini ada masih ada, silakan itu yang ya. di chat masih Ya, bisa. ini dari Bapak Gada Bima Nugroho. Izin bertanya. Saya Bimo Nugroho dari Batik Lopediakom. Mau bertanya tentang apakah sudah ada penelitian khusus tentang karakter batik yang bisa dijadikan material pewarna batik. Misalnya kandungan mineral tertentu, tekstur, pH, atau keasaman asal geografis atau topografi. Monggo Bapak Heru. Nah, iya. Ini yang juga
saya sampaikan kepada Pak Komar tadi, intinya saya masih melakukan riset secara sederhana. Jadi riset memang benar-benar saya yang ada di desa, di perbukitan gitu. Jadi belum sampai pada meriset tanah apa dengan kandungan apa yang bisa digunakan untuk mewarna kain itu, eh, bisa apa ya, tanah khusus yang dengan kandungan yang bisa untuk mewarna kain seperti itu. Mungkin Pak Komar bisa memfasilitasi saya meriset itu, saya boleh Amin. seperti itu. Ya nanti difasilitasi. Ya, Pak, nanti dapat dukungan dari Mas Wira nantinya. Ya, terima kasih. Ini ada lagi, bentar. Dari Pak Saiful Kiram, dari Resen. Monggo Pak Saiful Kiram langsung aja kepada narasumber apa yang ingin disampaikan. Monggo. Oke Bu, Terima kasih. sebelumnya terima kasih Bu Waritri atas kesempatan waktunya. Sami-sami. Perkenalkan, nama saya Saiful Kiram, dari penulis ya Bu, penulis buku Batik Jelamprang itu. Kebetulan terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah mengundang saya dalam diskusi kali ini gitu. Iya. Terima kasih Ya, kepada ini juga yang Bapak Kiran yang menulis ini ya. Jelamprang. Laras Bu. Terima kasih juga kepada Pak Komar, Pak Komar, kemudian ada juga Pak Wahyu juga, kebetulan yang beberapa orang di sini sudah membeli buku saya gitu. Sama. Saya juga udah punya nih bukunya. Kebetulan judul pada diskusi kali ini agak ada kaitannya sedikit dengan buku saya gitu kan. Tadi kan judulnya ada batik tanah gitu kan. Ini kok agak menariknya lebih kepada keterkaitan dengan kosmologis, karena tanah bagian dari kosmologi gitu kan, bagian dari kosmologi. Kebetulan apalagi dalam hal prinsip kosmologi, apalagi juga agama kita berasal dari tanah gitu kan, maka nantinya juga berakhir juga pada tanah gitu kan, ada ayatnya juga seperti itu gitu kan, ayat Al-Quran gitu. Yang ingin saya tanyakan tadi beberapa sudah ditanyakan kepada beberapa penanya gitu kan, termasuknya yang terakhir itu dari siapa itu, mengenai pertanyaan Pak Bimo itu, kalau literatur penelitian tentang itu nanti kan Pak Bimo bisa mengecek di beberapa portal jurnal gitu ya, ataupun Google Scholar gitu. Ya, ingin saya tanya kayak gini Pak, untuk batik Bukit Menoreh ya, untuk Mas Heru, itu apakah dalam batik Bukit Menoreh di wilayah jenengan itu, apakah ada kaitannya, misalkan kalau batik tanah itu ada kaitannya dengan ini hubungannya dengan kosmologis gitu ya, apakah ada kaitannya dengan misalkan tanah itu berkeramat, memiliki kosmologi ataupun unsur-unsur yang dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalkan tanahnya harus syaratnya itu tanahnya nggak boleh, tadi ada yang sebut tanah sengketa, kemudian juga apakah tanah ini juga harus ada kaitannya ya, kaitannya dengan kepercayaan masyarakat sekitar, nggak boleh pakai tanah ini, pakai ini karena ada sesuatu hal makhluk yang dianggap sakral, ataupun sesuatu tokoh yang sudah meninggal yang dianggap sakral, apakah ada kaitannya juga seperti itu gitu. Kemudian tadi untuk benar kata Pak Komar tadi, saya juga tertariknya gini Bu, apakah jika batik itu berasal dari pewarnaannya alam itu, misalkan tanahnya itu mengandung beberapa mineral, kandungan mineral gitu kan, apakah kalau batik yang berasal dari pewarnaan alam itu, misalkan dari tanah itu, apakah itu nanti akan berpengaruh pada, misalkan kalau itu dijadikan pakaian gitu kan, kemeja maupun sarung gitu, apakah nanti efeknya serat dari kain batik itu yang berasal dari misalkan tanah itu, apakah nanti bisa merusak untuk kulit gitu loh, para pengguna baju batiknya itu loh Bu, seperti itu. Mungkin Pak Heru bisa dijelaskan sedikit. Kemudian
untuk batik menoreh ini apakah ada kaitannya juga dengan tadi benar yang dikatakan Cak Nur gitu kan, batik nggak munafik memang ada kaitannya dengan dunia ekonomi gitu kan. Benar kalau dikatakan Cak Nur tadi memang untuk eksperimen terhadap kain seperti ini ataupun apa ya seni batik ini memang harus dipertimbangkan matang-matang gitu loh, nggak boleh asal main eksperimen seperti itu terus kemudian langsung diterapkan dan dipaparkan kepada publik. Harus dilakukan riset dan harus disambungkan dengan hal yang lain kayak komunitas, apakah ada izin juga dari komunitas gitu kan, karena kan rawan juga gitu kan, misalkan sudah riset oh ini batik dari tanah gini, tapi apakah benar tadi kata Cak Nur gitu kan, apakah ini juga memiliki nilai jual yang tinggi gitu kan, nilai jual yang tinggi, dan juga apakah batik ini juga memiliki value tinggi dalam kebermanfaatan kepada masyarakat luas gitu. Mungkin itu aja Bu. Monggo Pak Heru bisa dijawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Khairul Kiram. Monggo Bapak Heru persilahkan menanggapi pertanyaan dari Bapak Kiram. Persilahkan. Terima kasih ya. Yang pertama tadi tentang kosmologi ya. Jadi memang saya secara khusus belum pernah meneliti sampai tadi yang misalnya unsur kimia yang ada di tanah tadi pun saya juga belum sampai ke situ. Apalagi kosmologi. Jadi tanah yang saya ambil itu benar-benar saya nggak tahu apakah itu tanah sengketa atau tanah kuburan atau tanah abang seperti yang Bu Rodia sampaikan ada unsur ekonomisnya itu. Atau tanah apa memang saya belum memperhatikan atau belum fokus di situ itu ya. Jadi fokus saya yaitu memang kalau tanahnya itu kira-kira secara kasat mata itu bisa saya ambil untuk uji coba, itu akan saya ambil dan saya lakukan untuk pewarnaan seperti itu. Jadi untuk sampai titik yang tanah yang misalnya tanah angker atau tanah apapun yang ada apa ya, yang ada penunggunya itu saya belum sampai ke situ seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Saiful. Terima kasih Bapak Heru. Jadi ini masih ada yang mau bertanya lagi? Bapak Agus? Cukup Bu, udah jam 12 udah azan. Oh ya siap. Jadi mohon izin, ini dari yang sudah disampaikan dan dari semua pertanyaan intinya Pak Heru Pitoyo sebagai narasumber masih melakukan eksperimen. Nah ini bisa menjadi tantangan kita semua untuk melakukan riset selanjutnya. Di sini pakar-pakar semua, jadi membuka peluang untuk kelanjutan eksperimen-eksperimen selanjutnya. Jadi kan yang di sini kan pakar-pakar semua ya kan Pak. Jadi untuk kedepannya insya Allah mudah-mudahan lebih yang wah lagi ya. Ini alhamdulillah diskusinya semangat dan memberikan manfaat ke depan. Izin Pak Agus, kiranya ini aja ya, saya bisa membantu membersamai pada Zoom pada kali ini. Kita tutup ya Pak Agus ya. Ya, terima kasih Bu Aritri. Mohon izin, mohon maaf ketika mau menyampaikan, membersamai mungkin banyak khilaf lisan atau kekurangan. Saya pribadi mohon maaf dan diskusi ini kami tutup. Tapi sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan pantun. Karena tadi dibuka pakai tambah pantun ya Pak ya. Bapak Ibu. Foto dulu. Ya sebentar pantun sebentar Bapak ya. Mentari pagi bersinar cerah. Cakep. Gunung menoreh indah memikat hati. Cakep. Mari lestarikan budaya sejarah.
bersama Cakep. menjaga warisan batik sejati. Terima Terima kasih. kasih. Ibu. Oke. Makasih buat Terima semuanya. kasih Pak Agus. Eh, Mohon izin, mohon apa? maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Foto-foto. wabarakatuh. Ya, Ya, foto. intinya Buka. pada saat ini adalah kekuatan atau potensi para perajin batik di Indonesia itu sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali dan sangat potensial sekali. Mereka bisa melakukan riset apapun ya, riset dan inovasi apapun. Mudah-mudahan itu akan terus berkembang. Tetap semangat buat Mas Heru dan buat yang lainnya yang ada di sini. Saya akan membacakan satu puisi yang ini, Wih, yang Aduh. insinyur batik. karya Mas Heru juga nih. Yang Insinyur kosong telah batik. tertoreh, Eh. yang tertoreh telah berwarna, yang berwarna telah berarti, yang berarti telah terkenang, yang terkenang pun adalah sangat indah. Nah, itu sangat puitis sekali. Mudah-mudahan puisi dari Bukit Menoreh ini akan menjadi ruh, itulah akan ruh dari selembar batik. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, Kita foto dulu. Saya yang motret. Oh, Pak Komar yang motret ya. Biasa. 1, 2. Kalau foto Mas Eko langsung muncul. 3. Itu Mas Wira mau jalan kemana tuh berkendaraan tuh? 1, 2, 3. Wes. Yes, dah. Ya. Baik, matur nuwun. Hati-hati, Sampai Pak jumpa Wira. 2 minggu yang akan datang. Terima kasih Terima untuk kasih. semuanya. Terima Wassalamualaikum kasih Pak Heru, warahmatullahi Pak narasumber. wabarakatuh. Terima kasih Izin Waalaikumsalam. ruang Terima kasih. teman-teman semuanya. semua. Bapak dan Baik, Ibu. monggo Ivan ditutup. Dulu. Terima kasih. Turun. Assalamualaikum. Terima kasih.